S3 atau sejenisnya. Nah, ini untuk yang menjalankan program pendidikan vokasi perguruan tinggi. Kalau yang sebelum perguruan tinggi itu SMK dan kursus-kursus. Nah, coba lihat di sini ada jenis pendidikan tinggi. Kita bisa lihat pada levelnya 1 sampai 9 sebelah kiri. Nah, itu pada level 1 ini pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar 9 tahun, dari SD 6 tahun tambah 3 tahun SMP. Nah, jadi kita punya pendidikan dasar itu di level 1 itu sampai tingkat SMP. Nah, kemudian di level 2, itu terbagi 2, SMA atau MA ya. Nah, untuk SMA sederajat sama dengan SMK. Itu di level 2. Nah, jalur SMA itu jalur akademis, maka ke sebelah kiri, jalur akademis. Tapi kalau jalur vokasional itu SMK. Nah, jadi aturan pendidikan kita di Indonesia bagi SMA, dia jalurnya akademisinya S1, S2, S3. Nah, dari situ bisa ke tingkatan paling tinggi, S3, kemudian kalau profesor adalah profesi. Jadi kita tertingginya doktor untuk di jalur akademisi. Nah, untuk jalur di vokasional, itu SMK itu berjenjang. Ada D1, D2, D3, S1 terapan, S2 terapan, dan S3 terapan. Jadi kalau misalnya D3 itu ahli madya, sarjana muda, kemudian S1 sarjana terapan, STR gelarnya. Nah, di situ semua dari S1 terapan ataupun S1 akademis itu bisa menjadi sebuah profesi. Nah, maka ada jangan profesi-profesi profesional. Nah, ada spesialis dan subspesialis. Nah, itu untuk jenjang pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di dunia kerja. Jadi untuk di dunia kerja, ini kelihatan slide-nya. Slide kelihatan nggak, Miss? Halo, slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, kemudian ini untuk jenjang. Nah, jenjang ini penyetaraan jenjang pendidikan berdasar KKNI. Kurikulum Nasional Indonesia. Nah, kalau untuk operator SD, SMP itu kualifikasi KKNI-nya adalah level 1, kemudian SMA, SMK masih di level operator, kemudian untuk D1, D2, D1 masih operator, nah masuk di D2. Masuk D2 itu dalam teknisi dan analis. Nah, sama dengan yang D3, juga masuk ke analis. Nah, sekarang kemudian ahli. Nah, apabila sudah masuk ke dunia kerja sebagai ahli, maka dari S1, kemudian untuk vokasinya D4. Jadi kalau kalian nanti berjenjang terus bekerja, jadi kalau lulusan D3, itu teknisi sebagai analis. Nah, ini peluang kerjanya sangat tinggi untuk alumni-alumni D3, karena banyak sekali diperlukan orang-orang yang terampil dalam segi analis dan teknisi. Nah, kemudian S1, D4, dan seterusnya, S2 terapan, kemudian S2 akademik, S3 terapan. Nah, ini untuk jadi dosen itu minimal S2 nanti, jadi tetap berjenjang ke atas. Nah, peluang-peluang kerja itu semakin terbuka, jadi tidak ada batasan. Misalnya kita lulusan dari vokasi, ini tidak bisa melanjut sampai S3, tetap bisa ya. Jadi aturan di Indonesia menyatakan untuk jenjang vokasional sudah sampai S3 terapan. Nah, sekarang kita masuk ke unggulan pendidikan vokasi itu.
yaitu yang pertama belajarnya lebih fokus. Misalnya kita tahu SMK itu, kalau SMK ada jurusannya macam-macam. SMA itu yang kita tahu sekarang, yang kami pelajari, yang kami selama pengalaman di sekolah, kalau SMA itu ada IPA, IPS, bahasa. Maaf Pak Chan, suaranya ke-mute mikrofonnya. Oke. Sorry Pak, ke-mute lagi Pak. Ada yang memute ya? Ada yang mengklik? Oke, keunggulan pendidikan vokasi, belajarnya lebih fokus. Nah, kita kalau masuk pendidikan vokasi, maka pelajarannya lebih spesifik. Jadi jurusannya itu lebih umum. Nah, kalau misalnya jalur akademisi itu agak luas. Nah, kalau misalnya kita bandingkan SMK dengan SMA itu terlihat jelas. Kalau SMA kita tahu ada IPA, IPS, bahasa, dan DMA-nya agama. Tapi kalau SMK itu jurusannya macam-macam. Nah, kita tahu misalnya SMK 1 ada jurusan SMK 1 jurusan apa? Kantoran, akuntansi. Nah, SMK 2 misalnya ada yang jurusan mesin, ada yang jurusan apa lagi? Untuk multimedia. Nah, seperti itu. SMK 3 juga, SMK 4 ada tata boga, kecantikan, tata busana. Nah, itu SMK itu pokoknya banyak. Sama dengan juga perguruan tinggi, pendidikan tinggi, jurusan ini disesuaikan nantinya kita ini kemungkinan peluang kerjanya itu bagaimana. Kalau peluang kerjanya ke depannya itu yang bagus, menguasai kompetensi ini, kompetensi itu, nah itu yang kita pilih. Supaya peluang kerja di depannya itu lebih terbuka. Pelajaran lebih applicable di dunia kerja. Nah ini kata lainnya itu link and match. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di pendidikan vokasi itu saat di dunia kerja dia tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, ya, perbedaan dengan akademisi, mereka misalnya membuat karya ilmiah, penelitian, kemudian apalagi makalah, jurnal. Nah, di akademik seperti dia diajarkan cara gimana menulis, kemudian membuat karya-karya ilmiah. Tapi kalau untuk praktikum kerja, nah itu kurang untuk di jalur akademisi karena jalurnya adalah di vokasi. Makanya vokasi ini lebih banyak praktikumnya, secara teorinya tidak terlalu banyak. Nah, banyak praktikum. Kalau misalnya akuntansi, kalau cuma dijelaskan tentang pengertian A, kemudian bikin tugas ya, nanti dikumpul, bikin makalah, kemudian setelah makalah ini didebatkan, ya didebat nggak ada selesai-selesai. Nah, tapi kalau misalnya di vokasi, jadi kita langsung praktikum. Misalnya, di sini ada lembar kerjanya, ini ada kasus seperti ini, kemudian di balancingnya, kemudian laporan laba ruginya ditulis langsung praktikum di buku. Sampai setelah di buku nanti bisa diaplikasikan di komputer menggunakan Excel. Selain Excel juga ada aplikasi lain seperti Myobi atau Accurate. Nah, itu langsung diaplikasikan. Jadi saat nanti ada penyesuaian di dunia kerja, itu tidak terlalu kagok atau orang itu kagok itu lambat menyesuaikan. Nah, itu untuk keunggulan pendidikan vokasi. Nah, berikutnya para pengajar itu orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu. Nah, jadi untuk dosen kebanyakan yang mengajar di pendidikan vokasi adalah orang yang pengalaman di bidang tersebut. Nah, misalnya di ASMI ada beberapa pengajar
komputer. Pengajar komputer itu harus punya sertifikasi. Jadi mereka sudah bersertifikat nasional. Jadi saat mengajar memang ilmunya sudah di lisensi. Nah, ada juga misalnya seperti pelajaran audit. Nah, kalau dari audit kita dosennya merupakan dosen yang memang bekerja di perusahaan atau di lembaga hukum yang sebagai audit. Nah, itu yang dimaksud dengan pengajar yang berpengalaman. Nah, ada juga yang sebagai dosennya sebagai direktur dari perusahaan daerah. Nah, itu ada juga pengalaman beliau bagaimana mengelola organisasi menjadi direktur itu sebagai dosen. Nah, ada juga dosen-dosen yang akademisi, harus ada itu. Nah, akademis ini bagaimana cara menulis, kemudian membuat laporan, laporan penulisan, membuat makalah, juga banyak kolaborasinya kita bikin untuk pendidikan vokasi itu antara 70% itu praktikumnya, kemudian teorinya 30%. Karena tidak bisa kalau praktikum semuanya, tidak ada teori juga nggak bisa. Nah, tetap ada itu. Nah, sekarang berikutnya adalah, nah lulusannya nggak kalah bersaing dengan S1. Jadi dikatakan lebih baik itu masing-masing ya, tapi kalau misalnya lebih baik dari segi debat, anak-anak S1 itu jalur akademisi memang hebat-hebat. Tapi kalau misalnya bersaing di dunia kerja, nah mungkin misalnya gini, sebelum lulusan misalnya dari akademis dia sudah sarjana, disuruh mengetik 10 jari dengan kecepatan pengetikan. Nah, biasanya anak-anak yang vokasi, yang D3 itu lebih lancar, karena mereka lebih sering sehari-harinya itu setiap minggunya itu udah berapa kali mengetik dalam pelajaran-pelajaran komputer. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak akademisi, bisa jadi mereka belajar komputernya lebih intens hanya saat dia membuat makalah atau skripsi. Tapi kalau anak-anak vokasi itu sudah mulai kuliah di awal, sudah mulai dilatih untuk komputernya. Belum lagi yang mata kuliah yang lain. Misalnya bagaimana mudah dalam lulus wawancara di perusahaan. Nah, itu diajarkan. Memang itu sebagai mata kuliah, jadi bukan tambahan-tambahan. Jadi soft skill kita punya, kemudian hard skill kita punya. Anak-anak vokasi ini dilatih untuk itu. Tujuannya apabila nanti lulus dari jalur vokasi, ini dia bisa bekerja. Setelah dia bisa bekerja, dia bisa memulai usaha dengan pengalaman dia kuliah, kemudian pengalaman dia bekerja, kemudian pengalaman masalah yang dia hadapi. Jadi saat dia membuka usaha itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada yang coba-coba yang belum pengalaman. Nah, itu kita lulusannya nggak kalah kalau vokasi itu dengan lulusan akademisi. Yang kelima, nggak kaget saat masuk ke dunia kerja. Jadi kalau misalnya saat masuk katanya harus pakai high heel, hak tinggi minimal 5 cm kata perusahaan. Nah, yang biasa pakai itu kan tidak masalah. Kalau misalnya yang takut atau yang baru pertama kali, ya kita ngerti jalannya pelan-pelan, takut jatuh karena nggak terbiasa. Tapi kalau di jalur vokasi itu sudah dilatih sejak kuliah, sudah dilatih yang perempuannya pakai sepatu yang minimal 3 dulu, misalnya nggak harus panjang dulu ya. Tapi kalau sudah senior ditinggikan sampai 5, bahkan sampai ada yang 9, biar dilatih. Kemudian untuk yang laki-laki juga sudah belajar pakai sepatu kerja, kemudian memiliki alma mater kita semijas ya. Jadi jadi kalau misalnya nanti suatu saat bekerja, jas itu bisa dipakai lagi untuk bekerja, tinggal copot emblemnya aja atau lambang asminya saat nanti dipakai untuk kerja juga bisa, dan masalah. Jadi penyesuaiannya ke dunia kerja itu nggak terlalu kaku. Nah, misalnya masuk kantor, apa ya yang dikerjain? Nyalain komputer, ketik-ketik, pokoknya agak bingung gitu. Tapi kalau misalnya sudah lulusan jalur vokasi ini, sudah banyak penyesuaiannya.
Nah, sekarang adalah kompetensi dasar untuk peluang karir di era revolusi industri pada pendidikan vokasi. Nah, dari keunggulan tadi masih banyaknya, masih banyak lagi kalau kita bongkar semuanya secara detailnya, Bapak takut kita memakan waktu yang terlalu lama. Jadi itu nanti bisa kita tambahkan di acara-acara berikutnya, karena kedepannya nanti ini mulai Agustus sepertinya dengan keadaan COVID-19 ini, kalau misalnya kuliahnya tidak memungkinkan tatap muka, kita kuliah untuk perkuliahan rata-rata perguruan tinggi itu bulan September. Jadi Agustus itu sudah dimulai dengan matrikulasi soft skill. Soft skill itu bagaimana memotivasi kalian secara soft skill, kemudian mental, agar nanti lulus itu mencapai kesuksesan. Nanti dilatih, dan metodenya seperti ini, bikin webinar, tapi kita bikin materi dan pembicaranya lagi yang di kalangan profesional yang lainnya. Kemudian untuk praktikum-praktikum nanti kita ada metode-metode tertentu yang bisa mudah digunakan atau diaplikasikan kepada mahasiswa. Nah, ini kompetensinya itu yang pertama, ini mampu bisa berkomunikasi berbahasa Inggris. Jadi suka tidak suka, bahasa Inggris ini sangat diperlukan apabila kalian ingin mudah berkarir sukses nanti di era revolusi industri atau di era milenial ini. Nah, bahasa Inggris walaupun bagaimanapun tidak suka, harus disukain ya. Saat masuk nanti pendidikan vokasi, belajar, intinya dari bahasa Inggris kita sudah tahu, yaitu vocabulary. Jadi kosakata harus dilatih, minimal berapa satu hari harus dilatih. Kalau yang suka nonton, ya nonton film Indonesia tapi teksnya bahasa Inggris, nah bisa jadi. Atau yang suka dengar musiknya bahasa Inggris tapi sering-sering ditranslate biar tahu artinya. Nah, itu beberapa testimoni orang-orang yang bisa bahasa Inggris seperti itu. Jadi mulai dari dia sukai. Kemudian mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran. Nah, jadi untuk ini dasar harus bisa mengoperasikan aplikasi. Kalau cuma ngetik-ngetik ya bisa ya. Cuma ngetik-ngetik, kemudian print-print itu bisa. Tapi mengoperasikan secara kompleks, secara terintegrasi, nah itu harus diajarkan lebih intens. Nah, itu yang didapat di pendidikan vokasi nanti. Jadi bagaimana mengkombinasikan dari Microsoft PowerPoint, Access, kemudian Excel, kemudian Word, itu menjadi satu yang aplikasi yang terintegrasi. Nah, kemudian yang menguasai aplikasi desain grafis. Nah, ini desain grafis ini kedepannya ini adalah hal yang seperti bahan pokok. Jadi bahan pokok juga selama desain grafis. Kalau dulu mungkin orang berbahan desain grafis ini yang bekerja di perusahaan percetakan. Nah, sekarang enggak. Desain grafis ini adalah bahan mentahnya bagaimana kita nanti berkarir di era revolusi industri 4.0 ini, di era milenial ini ke depannya. Karena orang-orang yang menguasai ini nanti orang-orang terbaik nanti yang akan dipakai di dunia kerja. Nah, ini harus mampu ya dikuasai. Desain grafis ini secara dasarnya mungkin menggunakan CorelDRAW, kemudian nanti Adobe Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator, dan berikutnya adalah editing video. Nah, ini luar biasa kalau kalian bisa menguasai ini nanti. Nah, jalur vokasi pasti mengajarkan yang seperti ini. Jadi supaya lulusan itu dia memiliki kemampuan yang kompleks. Kemudian mampu beradaptasi dengan perkembangan aplikasi terbaru. Jadi software atau aplikasi-aplikasi untuk bekerja sekarang semakin berkembang. Nah, kita lihat dulu yang namanya, kita tidak tahu yang namanya Zoom Cloud Meeting, sekarang menjadi triliuner. Jadi dalam waktu, sebenarnya Zoom itu sejak ada tahun 2011 sudah ada. 2011 Zoom Cloud Meeting, tapi turun naik sekarang dia pemiliknya Zoom Cloud Meeting sudah jadi orang kaya terbaru ya dalam waktu ranah 6 bulan ini. Nah, jadi adaptasi, kemudian ada Google Meet. Nah, Google pun bukan hanya Google Meet aja ya.
Google itu banyak juga aplikasi-aplikasi di dalamnya, ada Google Form, kemudian Google Spreadsheet, bisa sharing dan lain-lain. Jadi adaptasi dengan perkembangan baru. Kemudian memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa kita bahwa kedepannya harus memiliki usaha, walaupun bekerja dulu. Jadi harus dilatih. Jadi gagalnya apa, gagalnya seperti ini, itu menjadi pengalaman. Jadi seseorang penemu itu kemudian berhasil, itu jangan dilihat sekarang dia berhasil. Dia telah melewati berbagai halangan-halangan, menghabiskan gagalnya. Jadi masing-masing orang itu punya jatah gagal yang berbeda-beda. Jadi misalnya si A ini gagalnya 5 kali, nah harus dihabiskan dulu ya 5 kalinya. Tapi kita nggak tahu itu, kita nggak tahu gagal kita berapa kali. Bagi yang gagalnya banyak, yang harus dihabiskan dulu gagalnya. Sering-sering coba gagal, sering-sering coba gagal, nah, nanti akan ada suatu saat kita berhasil. Nah, jadi itu untuk dilatih ya, dilatih untuk itu nanti di pendidikan vokasi. Kemudian mampu memanfaatkan tools dari digital marketing. Nah, ini juga sangat penting, toolsnya digital marketing. Ini di sesi yang lain nanti kita bedah ya, apa itu digital marketing itu apa, kemudian bagaimana konten-konten itu bagaimana, nanti ada sesi khusus nih, memakan waktu cukup panjang kita. Nah, yang penting digital marketing ini adalah secara singkatnya marketing itu pemasaran. Jadi kita pemasar sekarang tidak bisa secara konvensional lagi, yang bisa ya seperti di pasar, jualan di warung, jualan sembako, jualan itu ya. Tapi kalau jenis-jenis yang lain sudah nanti mulai berpikir bagaimana melewati dunia digital marketingnya. Nah, itu materinya. Mari kita menuju masa depan sukses di pendidikan vokasi. Demikian dari saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Chandra atas ilmunya, atas pengetahuan yang diberikan kepada kita mengenai apa sih keunggulan dari pendidikan vokasi. Kalau bisa saya rangkum tadi ada beberapa poin, di mana kalau di dalam pendidikan vokasi itu kita bisa pelajarannya lebih difokuskan ya Pak ya, lebih difokuskan, kemudian dan itu applicable di dunia kerja dan langsung bisa digunakan, diaplikasikan di dunia kerja. Kemudian dosennya itu berasal dari praktisi di bidangnya. Lulusannya pun nantinya tidak akan kalah saing dengan lulusan dari sistem S1 ya. Oke, nah terima kasih Pak Chandra. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing-sharing dengan kedua tamu kita. Oke, jadi tadi sudah sempat kita perkenalkan sebentar, ada Salma dan juga Muhammad Firdiansyah. Halo Salma dan Ferdi ya panggilannya. Iya, Halo. halo. Iya, halo. Oke. Salma. Yep. Oke. Belum bergabung. Oke. Ferdi dulu deh. Ferdi ini saat ini bekerja sebagai Di PT Bahari Manarline Dockyard sebagai admin divisi elektrik, Miss. Oke, admin divisi elektrik. Iya. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak itu kerjaannya ngapain aja sih? Iya, jadi kita di divisi elektrik ini kan salah satu divisi yang mana salah satu divisi yang vital juga di PT Duta Bahari Manarline Dockyard. Karena PT Bahari Manarline Dockyard ini perlu banget yang namanya listrik ya. Karena listrik ini merupakan hal yang penting gitu di perusahaan. Jadi bagaimana mereka supply listriknya untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, dan itu karena PT Bahari Manarline Dockyard ini bekerjanya tidak pakai chemical, jadi tentunya para subkon itu memerlukan trapolas. Jadi kita juga punya kegiatan di trapolasnya.
Oke, suaranya agak naik turun, tapi it's okay. Oke, jadi berarti pekerjaannya ini lumayan ya, Iya. lumayan penting sekali. Oke, so um, berhubung tadi kan kata Pak Chandra itu salah satu skill yang harus dimiliki di era revolusi 4.0 ini adalah berbahasa Inggris. Waduh. Waduh, oke. Saya mau tes dulu dong. Sebagai salah satu mahasiswa pendidikan vokasi, do you really have the skill in English? Okay, so my question for you, Ferdi. Mm-mm. Why did you choose vocational education? Ya, jadi kenapa saya memilih jadi edukasi ya pendidikan di vokasi? Karena memang pendidikan vokasi ini sangat penting di dunia kerja. Awalnya dulunya Campur saat, Inggris dong sedikit-sedikit. Ya. aduh, campur-campur bahasa Inggris ya. Uh, jadi sebenarnya Miss, kalau yang untuk bahasa Inggris, Ferdi bukan orang yang hebat untuk bahasa Inggris. Are you Masih, sure? Di kelas masih saya kamu little, masih little lah. little. Oke, baiklah. Ya, dilanjutkan. Mungkin ini Miss, saya pakai bahasa Indonesia aja Miss ya, supaya lebih enak aja gitu. Gimana Miss? Boleh Oke, nggak? baiklah. Ya, pada ngerti juga kan yang lainnya tuh Miss. Ya. Silakan, Ya, silakan, jadi silakan. ya kenapa jadi saya memilih pendidikan di ASMI antara Banjarmasin ini yang bergulatnya di bidang advokasi ya, di bidang advokasi. Jadi awalnya pada saat itu saya itu bingung nih mau kuliah, tapi ada nggak sih kuliah itu yang bentar aja, jangan sampai yang 4 tahun deh, tapi udah bisa kerja gitu, lulusnya udah kerja. Mhm. Bingung pada saat itu, jadi awalnya bingung. Banyak kan pada saat saya SMA itu, pada saat saya SMA banyak banget yang namanya kampus datang sosialisasi, melakukan sosialisasi, ada kampus A, kampus B, kampus C, tapi semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena kalau saya kuliah 4 tahun, tentunya banyak banget biaya yang harus saya keluarkan, kemudian juga menambah beban dari orang tua, sampai akhirnya ada sosialisasi dari kampus ASMI. Nah, dari situ saya mulai Oke. mendengarkan sosialisasinya dan malah tercengang-cengang. Wah, cocok banget sama yang apa saya inginkan gitu. Nah, jadi akhirnya ya saya memilih di kampus ASMI dan terbuktinya saya udah baru masuk di ASMI itu semester 2, udah diberi kesempatan dan dipercaya menjadi salah seorang asisten pribadi seorang yang bekerja di bidang entertainment. Oke, asisten pribadi ya. Iya, Baru di semester dua, baru semester 2. kedua. Oke, itu belum setahun berarti. Oh, Iya, sungguh luar biasa. Berarti tidak salah mengambil pendidikan vokasi ya? tidak pernah salah. Tidak salah. Oke. Sebentar saya mau bertanya pada Salma sebenarnya, tapi apakah Salma sudah bisa bergabung dengan kita? Halo Salma. Oh, halo Miss. Oh iya, nah muncullah dia. Oke, Salma. Salma ini sudah saya kenalin belum ya? Salma ini adalah Galuh Banjarmasin ya di tahun 2018. Oke, wah, luar biasa sekali prestasinya. Oke, Salma. Oh, saya mau nanya Salma aja deh pakai bahasa Inggris. Tadi Ferdi tuh agak malu-malu gimana dia tuh. Oke, Salma, why did you choose vocational education? Oke. Kita campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, Oh Miss? iya boleh biar teman-temannya lain juga paham ya. Oke. Jadi for the first time, Asmi itu datang ke sekolah aku, yaitu SMA 1 Marabahan. Jadi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu, aku dari SMA 1 Marabahan. Mungkin di sini ada kakak-kakaknya atau mas-masnya yang berasal dari SMA 1 Marabahan. Kemudian waktu itu Asmi datang untuk first time-nya, Asmi mengadakan presentation dan kemudian Asmi memperkenalkan kampusnya. Setelah itu
saya tertarik apa sih vocation, kuliah di kampus vokasi itu gitu. Setelah saya mencoba untuk mempelajari tentang ASMI, dan saya pun interest tentang kampusnya, kemudian tentang ilmu-ilmunya, dan saya mencoba untuk belajar di education vocation, dan saya pun memilih di jurusan manajemen bisnis teknologi informasi. Oke. Ya, yang awalnya saya itu nggak tahu sama ASMI, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa berkuliah di ASMI dan bisa mencintai dan lebih kenal dengan ASMI. Ya ampun. Bisa mencintai dan lebih kenal dengan ASMI ya. Oke. Terus setelah kalian kan ini sudah di semester ke-6. Ya, semester akhir. Oke. Kalau tadi Salma itu di jurusan manajemen bisnis teknologi informasi. Saya mau tanya dong, skill apa aja sih, kompetensi apa aja sih yang kalian dapatkan setelah akhirnya udah 6 semester tuh udah 3 tahun berkuliah di pendidikan vokasi, terus skill-skill apa yang kalian dapat, kemudian kompetensi apa yang kalian kembangkan, apapun yang kalian dapat deh dari itu, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman kita. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Oke, Salma dulu deh. Ada banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya dapatkan tentunya di 3 tahun ini di 6 semester. Yang pertama di ASMI itu yang paling berkesan itu adalah tentang pembelajaran tentang komputer. Jadi semua siswa, semua jurusan di ASMI itu bakalan diajarkan tentang komputer, dari aplikasi, dari hardware, softwarenya, kemudian sampai dengan bikin aplikasi. Itu khususnya di jurusan aku ya. Tapi kalau untuk jurusan yang lain mungkin bakalan belajar kayak aplikasi Excel, kemudian Microsoft Word, PowerPoint, itu yang emang bisa digunakan di perusahaan. Dan kemudian yang kedua, di ASMI itu aku juga belajar tentang bahasa Inggris. Yang mana bahasa Inggris itu memang kami belajarnya dari semester 1 sampai semester 4. Dan di ASMI itu belajar bahasa Inggris bukan yang langsung expert ya, bukan yang langsung ngomong skip English-nya, bukan. No, tapi itu tentang memang benar-benar dari basic, dari tenses, dari kalian membuat, dari kalian vocabnya dulu, verb at, adjektifnya, kosakatanya dulu, kemudian membuat kalimat, dan sampai kalian langsung speak English-nya. Dan itu memang benar-benar praktis. Dan yang terakhir yang juga nggak kalah penting dan pastinya bakalan bisa kalian manfaatin di ASMI itu, kita juga belajar grooming class dan beauty class yang nggak bisa didapetin di kampus-kampus lain tentunya. Oke, jadi full of practice ya. Iya, Praktek aja pokoknya yang banyak. Oke, dan menurut kamu skill kamu terasah dengan pelajaran-pelajaran praktek itu? Alhamdulillah terasa, dan memang benar-benar bermanfaat, terutama di dunia kerja dan juga di dunia organisasi seperti contohnya. Oke, luar biasa. Ferdi, gimana kalau Ferdi? Ferdi ini mengambil jurusan Manajemen bisnis. manajemen bisnis. Nah, kalau dari sudut pandang manajemen bisnis nih, skill apa aja sih yang kamu dapatkan? Iya, jadi ini karena saya merupakan jurusan saya kan merupakan manajemen bisnis, jadi kebanyakan kompetensi yang saya miliki itu lebih mengarahnya itu kepada ilmu manajemen dan keadministrasian. Jadi selain itu juga skill saya punya kemampuan di bidang Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, kemudian desain grafis juga saya sedikit banyaknya juga menguasai, yaitu di aplikasi Photoshop. Kemudian kalau skill lainnya, kita di ASMI juga dipelajari yang namanya public speaking. Insya Allah sedikit banyaknya saya juga punya kemampuan di public speaking, kemudian cara berpenampilan yang baik itu seperti apa, kemudian tentang dunia kerja, karena banyak banget
kita dipelajari tentang dunia kerja seperti kita bagaimana prakteknya pada saat kita wawancara, kemudian bagaimana prakteknya saat kita bekerja, itu semuanya diajarin di kampus ASMI Citra Nusantara Banjarmasin dan sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga nih ada kemarin kita belajar tentang perpajakan, itu udah luar biasa banget yang namanya prakteknya, pokoknya sangat bagus, kemudian sangat bermanfaat karena banyak juga di dunia kerja itu dibutuhkan banget yang namanya perpajakan. Kadang ada yang minta bantuan kepada mahasiswa ASMI buat kerjain yang namanya perpajakan di Really? ya, betul. Oh, keren sekali. Oke. Kemudian juga nih teman-teman dunia kerja di pekerjaan juga banyak minta bantu tentang masalah Word, Excel, PowerPoint juga kepada kita mahasiswa ASMI gitu. Padahal mereka itu jenjangnya udah S1 padahal. Tapi tetap ya nanya gitu. Iya, tetap nanya sama kita yang diploma 3. Dan saya bisa pastikan Ferdi ini public speaking-nya sangat luar biasa sekali. Benar-benar benar-benar saya kagum dengan public speaking-nya Ferdi ya, mantap. Oke, nah kemudian pernah nggak sih kalian tuh mengalami kayak kendala atau menemukan ada masalah selama kalian itu belajar di pendidikan vokasi? Salma dulu mungkin? Kendala pasti ada di dalam suatu perkuliahan. Karena background saya yang awalnya bukan dari SMK atau bukan dari sekolah kejuruan, jadi saya sedikit keteteran dalam mempelajari pelajaran-pelajaran di ASMI, terutama yang masalah dengan komputer. Nah, jadi di sana itu saya memang benar-benar susah untuk mempelajari dan menerima materinya. Tapi semua itu mungkin ada masa-masanya, yaitu di semester 1 yang memang saya benar-benar keteteran, dan alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman saya yang juga memang sedikit banyak menguasai materi tentang di jurusan saya. Kemudian yang kedua, di tahun kedua yang benar-benar saya rasakan itu adalah pada saat kegiatan saya yang benar-benar sangat-sangat sibuk, di mana saya harus membagi waktu saya jadi kemudian organisasi di kampus dan juga di luar kampus. Nah, pada saat itu di tahun kedua itu saya mencoba untuk mengikuti organisasi BEM. Mungkin kalau di SMA atau di SMP itu namanya OSIS ya. Organisasi BEM ini memiliki event-event yang lumayan banyak dan juga punya kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap bulannya. Lalu setelah itu di pertengahan tahun kedua itu saya terpilih menjadi Galuh Banjar. Alhamdulillah terpilih menjadi Galuh Banjar, dan Galuh Banjar ini juga punya organisasi di luar kampus gitu, yang aktivitasnya juga sangat nggak kalah padat sama aktivitas di kampus. Jadi memang benar-benar setelah saya beraktivitas di luar kampus, langsung saya kuliah gitu. Tapi untuk mengatasinya sih pada saat itu saya memprioritaskan yang mana yang memang benar-benar harus waktu kita ada di sana, atau mungkin waktu kita seperti contohnya pada waktu jam kuliah. Sesibuk apapun aktivitas kamu pada misalkan kayak organisasi di kampus atau organisasi di luar kampus, kamu memang benar-benar harus seluruh memprioritaskan yang ada di jam kuliah. Jadi sesibuk apapun kamu harus ada di dalam jam kuliah, karena memang prioritas saya adalah kuliah, bukan organisasi. Jadi organisasi itu adalah salah satu cara saya untuk mengasah ilmu-ilmu saya dan juga untuk menambah pengalaman. Oke, luar biasa ya. Oke, berarti sesibuk-sibuk apapun Salma tetap lebih memprioritaskan ke kuliah, kegiatan masalah kuliah gitu ya. Oke, kalau Ferdi gimana Ferdi? Mungkin ada masalah, punya kendala yang pernah dialami, mungkin bisa di-sharing? Iya, kalau untuk kendala misalkan kalau dari pengaruh teman-teman yang ngajak ke arah negatif, itu alhamdulillahnya tidak pernah terjadi pada saya sebenarnya. Dengar kan?
Betul. Ya betul. Syukurnya tidak pernah. Tapi kendala yang pernah saya hadapi ini adalah pada saat saya membagi waktu. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, saya di semester 2 sudah diberi kepercayaan untuk menjadi asisten pribadi yang siap sedia kapanpun dibutuhkan. Apalagi pada hari Sabtu sama Minggu kan kita pilih libur ya, Miss ya. Mm-mm. Saya harus standby tuh, standby sama bekerja. Sorry Ferdi, mic-nya mungkin bisa agak dekat ngomongnya supaya ya. Kalonya hari Senin sampai hari Jumat, selain hari Sabtu dan Minggu, misalkan bos saya memerlukan sesuatu, saya harus siap sedia. Seperti itu. Nah, padahal Senin sampai Jumat itu saya harus kuliah. Jadi lumayan sibuk. Jadi lumayan sibuk, kemudian waktu terbagi, luar biasa terbagi banget. Sabtu sama Minggu saya tidak bisa istirahat, seperti itu. Tapi bagaimana caranya saya mengatasi adalah bagaimana saya bisa memposisikan diri saya. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya harus menjadi benar-benar mahasiswa yang baik dan memberikan hal yang positif untuk perkuliahan saya. Kalau saya menjadi seorang karyawan, sebagai orang yang bekerja di tempat orang, saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai karyawan yang profesional. Tidak mengecewakan bos saya, dan juga tidak mengecewakan kampus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, jadi niat awal saya itu seperti itu. Selain itu niat saya adalah untuk orang tua. Jadi kalau saya misalkan kuliah saya berantakan, kasihan orang tua saya. Orang tua saya memberikan biaya saya untuk kuliah ini untuk supaya saya kuliah dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk orang tua. Dan hal ini terbukti. Jadi hal ini terbukti, saya bisa membagi waktu saya pada saat semester 3, saya menjadi salah seorang mahasiswa terbaik di jurusan Prodi Manajemen dengan IPK 37,3. Itu yang sangat saya syukuri dan bisa saya wujudkan dan saya bisa berikan bukti kepada orang tua saya. Saya bisa Mikrofonnya. Demikian dari saya, Miss. Terima kasih. Oke, tadi agak bagian belakang tuh agak ngambang gitu. Oke, tapi mungkin nanti kalau ngomong agak-agak deket ya mikrofonnya. Oke, so jadi kalian berdua lebih banyak ke arah time management ya, kendala yang Iya. dihadapi. Tapi benar-benar bisa di-manage, diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kuliah dan juga tidak mengganggu kerjaan atau kegiatan lainnya di luar kampus. Luar biasa sekali. Oke. Lebih baik jadi mahasiswa yang sibuk atau mahasiswa yang nganggur sih? Kalau dari Ferdi sendiri lebih memilih menjadi mahasiswa yang sibuk. Mahasiswa yang sibuk. Iya. Oke. Karena kalau kita menjadi mahasiswa yang sibuk, untuk mengarah ke hal-hal negatif itu sangat jarang terjadi. Oke, mantap bener ya. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau Salma gimana Salma? Memilih untuk menjadi mahasiswa yang sibuk, Miss. Karena kalau Sibuk misalkan juga ya. Usia kita masih muda nih, lebih baik perbanyak pengalaman dulu, ilmu dulu, nanti setelah itu baru kita menikmati masa-masa tua yang tenang dan gak sibuk lagi. Luar biasa, ya ampun kalian berdua ini. Oke, nah sekarang yang mau saya tanyakan adalah selama kalian 3 tahun, selama kalian 3 tahun berkuliah, ada nggak sih pengalaman yang paling memorable, pengalaman yang paling berkesan yang tidak terlupakan selama berkuliah? Sama. Untuk pengalaman yang mungkin sangat banyak sekali pengalaman yang tidak terlupakan, tapi mungkin ada satu yang nggak pernah bisa terlupakan sampai kapanpun. Apa itu? Waktu itu di semester pertama itu aku masih fokus sama kuliah. Kemudian di semester 2 yang baru benar-benar banyak mengeksplor diri,
Dan itu mencoba untuk memberanikan diri mengikuti kontes-kontes ajang-ajang di luar kampus. Dan untuk pertama kalinya saya mengikuti ajang yaitu pemilihan Mananggahu Banjar Kota Banjarmasin. Dan mungkin tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya untuk menjadi seorang Galuh Banjar. Dan alhamdulillah pada saat itu saya diamanatkan di posisi menjadi seorang Galuh Banjar Kota Banjarmasin 2018 sampai dengan sekarang. Jadi itu adalah pengalaman yang gak pernah terlupakan, karena dari pengalaman itu saya bisa memperoleh pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi. Dan salah satu pengalaman saya yang mungkin sangat-sangat tidak pernah saya lupakan itu adalah ketika saya menjadi guide di acara Manufacturing Indonesia 2018. Dan di sana saya mengunjungi Jakarta Expo di Kemayoran, yang dimana di sana kayak ada pameran manufaktur, kemudian pameran alat-alat mesin, dan yang semuanya itu adalah perusahaan-perusahaan terkenal di dunia dari negara Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan juga dari Eropa. Jadi itu mungkin pengalaman pertama dan pengalaman yang pernah bisa saya lupakan. Oke, berkesan sekali ya soalnya ya. Oke, luar biasa. Berarti walaupun kita kalian berada di pendidikan vokasi, tapi itu tidak membatasi kalian untuk bisa meraih prestasi-prestasi yang ada di luar sana, ya kan? Oke. Iya, betul. Kalau Dan betul. itu sangat-sangat mendukung mahasiswanya yang ingin berprestasi, walaupun prestasinya itu di luar kampus. Ya Bahkan harus mungkin dong. ya, pernah dapat kemarin beasiswa karena saya menang Galuh tadi. Oke, sampai diberi beasiswa ya? Iya, Luar biasa atas prestasinya juga keren banget. Kalau Ferdi gimana Ferdi? Aduh, jadi iri sama Salma nih, Miss. Jangan Bisa iri jadi dong. di Galuh gitu. Jadi hampir sama kayak Salma juga. Karena semester pertama kita masih sibuk yang namanya kuliah ya, masih fokus sama kuliah pada saat itu. Dan pada semester kedua saya juga mulai sibuk sama seperti Salma, sibuk banget. Dan pada saat Salma terpilih menjadi Galuh Banjar, itu saya ada jadi penonton pada saat itu. Salma lihat nggak? Oke. Sama lihat nggak sama? Pada saat itu. Ada supporternya ya dari teman-temannya. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman paling berkesan saya itu adalah pada saat saya diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh kampus ASMI melakukan praktek kerja sekaligus bekerja. Oke. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Karena pada saat saya menjadi asisten pribadi seorang yang bekerja di saya banyak belajar dengan beliau. Yang artinya ketika saya belajar dengan saya ada campur tangan ASMI. Karena kalau tidak ada yang namanya ASMI, saya tidak mungkin bisa bekerja. Saya sebagai asisten pribadi ini terhitung pada saat 2017 pada tahun 2018 awal Januari sampai 2020 Januari. Saya mengikuti beliau dari beliau menjadi acara, mengajar, kemudian radio dan banyak banget memberikan pengalaman saya dan saya Wait, mikrofonnya agak. Jadi pada saat itu saya juga banyak melakukan lobby dengan klien-klien bos saya. Jadi banyak pengalaman. Oke, jadi banyak pengalaman juga ya, karena langsung turun ke pekerjaan gitu. Oke, itu luar biasa sekali bisa jadi sampai jadi asisten pribadi. Itu benar-benar time managementnya harus sangat apa ya, membaginya kamu harus membagi dengan kuliah, membagi untuk pekerjaan dan juga untuk diri kamu sendiri kan pastinya. Ya, tapi untungnya kampus ASMI adalah kampus yang paling pengertian. Kemudian juga bos saya pada saat itu sangat pengertian juga. Bos saya pernah bilang ke saya, kalau waktunya kamu kuliah dulu.
kerjaan nanti Oke. sampai kerjaan. Alhamdulillahnya saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kayak Luar Pak biasa. Guru. Oke, nah pertanyaan terakhir dari saya nih untuk kalian nih. Bisa nggak sih membagikan kiat sukses, apa ya, tips-tipsnya ke teman-teman yang lain? Bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik selama kuliah gitu? Oke, jadi ibaratnya ya supaya gimana caranya supaya kuliahnya itu udah bertahun-tahun tapi tidak sia-sia. Oke, jadi bisa sukses gitu. Mungkin saya mulai dari siapa dulu? Salma dulu mungkin. Kiat-kiat sukses yang bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, itu yang pertama adalah pada saat kita memulai kuliah, itu kita harus memiliki cita-cita atau tujuan atau target-target dulu. Contohnya kayak gini, misalkan di tahun pertama kalian ingin fokus kuliah dengan mendapatkan dulu, bisa fokus ke sana dulu. Kemudian di tahun kedua kalian bisa mengukir prestasi-prestasi di luar kampus, dan untuk tahun ketiga kalian misalkan bisa untuk bekerja. Jadi ada fokus-fokus dan target-target yang benar-benar kalian buat terlebih dahulu sebelum di awal kalian berkuliah. Dan kemudian setelah itu adalah pada saat kalian fokus dengan impian kalian, memang sangat banyak hujan-hujan pada saat itu, tapi ya semuanya ada di tangan kalian dan semuanya ada di pilihan kalian. Kalian mau sukses, ya kalian juga yang menentukan, dan misalkan kalian yang mau gagal, kalian juga yang menentukan. Karena kesuksesan itu bukan dihitung dari seberapa banyak kita telah berhasil, tapi bagaimana seberapa banyak kita telah gagal dan seberapa banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan. Jadi yang pasti untuk teman-teman semua, kakak-kakak serta ada yang pengen memiliki cita-cita dan tujuan target di dalam hidupnya, yang pokoknya jangan takut untuk bermimpi yang tinggi, karena semuanya ada di tangan kalian dan semuanya itu nggak ada kok yang namanya mustahil, semuanya pasti bisa di dunia ini. Luar biasa sekali. Banyak quotes-quotes yang bisa saya dapat dari situ ya. Oke, luar biasa. Kalau Ferdi gimana Ferdi? Kalau dari saya, kita harus tahu, mau, dan mampu. Jadi apa yang kita tahu? Yang kita tahu ini kita kan sebagai mahasiswa. Artinya kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus itu seperti apa. Dan apa sih ilmu-ilmunya itu harus kita mau mempelajarinya, mau mempraktekkannya. Kalau kita sudah tahu, tapi kita tidak mau mempraktekkan, ya jadinya nggak akan jadi apa-apa gitu kalau kita tidak mau mempelajari. Kemudian kita mampu di sini kita punya action atau kita punya usaha. Usaha kita itu seperti apa untuk melakukan yang sudah kita tahu tadi, kemudian kita mau mempelajarinya dan kita mampu untuk mempraktikkannya. Jadi kita harus tahu, mau, dan mampu. Itu sih dari saya. Kemudian mutunya apa? Mutu hidup kalian itu apa? Kalau mutu dari saya pribadi punya mutu adalah yakin dan pasti. Karena semua hal apapun kita harus yakin. Dan kita harus memotivasi diri kita bahwa kita itu pasti bisa melakukan. Contohnya aja, pada saat kita mau nyebrang jalan, kita harus punya keyakinan dulu bahwa kita harus bisa sampai ke seberang tanpa ada lecet apapun. Kita harus yakin dulu ada mobil nggak, ada motor nggak yang menghalangi kita buat nyebrang. Jadi kita nyebrang aja perlu keyakinan, apalagi pada saat kita melakukan hal sesuatu apapun. Jadi keyakinan itu adalah hal yang paling mendasari. Demikian Mister. Oke, berarti kalau saya simpulkan dari kedua masukan dari kalian, berarti pertama itu kita siapkan goalnya dulu, tujuannya tuh apa sih untuk kuliah ini ya. Kemudian setelah menetapkan tujuan,
kita tetapkan keyakinan kita. Kalau kita yakin kita bisa melakukan itu, oke? Dan ketika kita yakin, nothing is impossible, right? Yes, Betul. oke, luar biasa sekali kalian ini. Oke, nah, terima kasih kepada Salma dan Ferdi atas apa ya sharing-sharingnya. Di sesi selanjutnya saya ingin mengundang para teman-teman yang lain, oke, yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, yang ada yang ingin ditanyakan, entah itu kepada Salma, kepada Ferdi, atau mungkin kepada Pak Chandra, oke. Saya persilahkan, kalau bisa sih secara ngomong langsung, tapi kalau misalnya agak ribet dan segala macam, boleh lewat chat juga boleh, oke. Jadi kita tunggu partisipasi buat semuanya. Mungkin ada pertanyaan. Boleh lewat chat, boleh juga ngomong langsung, silahkan langsung aktifkan mikrofon dan kameranya. Oke, ada chat masuk. Kakak Ferdi dari sekolah mana nih? Belum perkenalan nih. Nah, kan belum perkenalan ya di awal tadi ya. Saking semangatnya loh, Miss. Saking Oke, semangatnya udah lupa. bersemangat. Iya, makanya Oke, lupa. ya. Iya. Siapa tahu ada adik kakaknya di sini kan ya dari sekolahnya. Oke, silakan. Iya, kalaunya saya itu asal sekolahnya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin. Ada nggak di sini dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin? Ada yang sama mungkin? Yang sama mungkin, ayo. Dapat Bisa hadiah, say hello. dapat Hadiah apa ya? sertifikat. Sertifikat kan, Miss ya? Oh iya, para peserta webinar ini akan mendapatkan sertifikat. Oke, pastinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalian kayak malu-malu sekali gitu sih. Jangan malu-malu kalau mungkin ada pertanyaan tentang mungkin pengen tanya-tanya ke Kak Salma atau Kak Ferdi. Gimana sih cara membagi waktu tadi time management yang oke itu kayak gimana? Mungkin seperti itu boleh ditanyakan. Atau nanya sehari-harinya di kampus itu seperti apa, itu juga boleh. Kenapa kakak bisa yakin kuliah di ASMI, padahal dari Aliyah katanya gitu? Oke, kenapa jadi bisa yakin kuliahnya di ASMI? Mhm. Karena seperti di awal tadi saya bilang, saya itu bingung. Bingung nih, mau kuliahnya kemana, S1, tapi lama banget kan. Kurang lebih 4 tahun baru bisa lulus, dan itu udah bisa kerja apa belum? Udah diterima kerja apa belum? Terus bingung juga, nanti lamar pekerjaannya gimana gitu. Jadinya saya berpikir, ada nggak kampus yang jangan sampai 4 tahun deh kita lulus tapi sudah kerja, sampai akhirnya kampus ASMI melakukan sosialisasi di sekolahan pada saat itu. Ternyata melebihi dari ekspektasi saya. Ternyata ASMI menyalurkan mahasiswanya sebelum kita lulus. Itu jadi emang dari kemauan saya sendiri. Saya maunya cepat-cepat kerja, udah itu aja, supaya meringankan beban dari orang tua. Oke, mulia sekali. Dan Asmi langsung masuk kriteria ya? Iya, langsung masuk, bahkan melebihi ekspektasi itu, Miss. Melebihi ekspektasi. Iya. Oke, dan karena kita tahu, ya nggak usah ngomongin data deh, kita mungkin punya kenalan atau ada anak tetangga yang udah lulus S1 tapi masih susah untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, Oke. betul. Oke. Ada pertanyaan lain? Oh, mungkin saya mau tanya Salma. Salma, kalau Salma itu kan ngambil teknologi informasi, itu identik dengan IT-an gitu lah ya. Itu kan biasanya identik dengan cowok nih. Oke. Nah, Salma yang sebagai seorang cewek gitu, kenapa tertarik mengambil jurusan yang itu? Sebelumnya saya juga kemarin itu awalnya bingung pengen milih jurusan apa, dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk memilih di jurusan manajemen bisnis. Awalnya itu lebih banyak IT-nya ya, untuk jurusan ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Malahan saya kemarin itu pengen ngambil di keuangan atau manajemen bisnis, tapi saya men-searching di Google,
di Google itu kebanyakan untuk orang mencari pekerjaan itu lebih banyak di jurusan IT, dan ilmunya di IT itu banyak yang kepake. Jadi saya mencoba untuk ngambil di jurusan itu, dan orang tua pun juga pengennya saya di jurusan itu gitu. Awalnya sih memang keteteran, dan juga teman-teman juga banyak yang laki-laki. Jadi di kelas saya itu cuman saya sama teman saya yang perempuannya dua orang, laki-lakinya 10 orang, jadi ada 12 orang. Oke, berdua doang. Dua doang banyak. Tapi ya karena mungkin kami juga sama-sama solid dan juga nggak kenal, nggak ada nggak ada membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, dan kami juga sama-sama berteman, sama-sama sharing ilmu, sama-sama tukeran ilmu, dan sama-sama buat belajar gitu. Oke, jadi Salma lebih melihat ke arah yang banyak potensi untuk pekerjaannya itu lebih ke arah IT gitu ya. Oke, jadi dicobalah dan ternyata memuaskan hasilnya. Oke, ini ada banyak pertanyaan. Apakah pas magang kakak mendapatkan penghasilan? Oke, mungkin yang magang siapa? Sama Ferdi? Kalian? Oke, Ferdi. Oke, Ferdi mendapatkan penghasilan nggak sih pada saat magang? Ya, jadi kalau untuk magang, Ferdi sendiri pernah magang itu sebanyak 3 kali. Oh ya, 3 Pernah kali? magang iya, jadi sebanyak 3 kali Ferdi pernah magang. Pertama itu di semester 4, Ferdi pernah magang di CPKA, Citra Putra Kebun Asri. Ini salah satu grupnya Sinar Alam. Jadi pada saat magang di sana, Ferdi juga mendapatkan penghasilan, walaupun tidak sebanyak gaji ya, tidak sebanyak gaji, karena beda tapi ya. Iya, beda. Tapi kita dihargai karena kita punya skill. Bukan orang yang dari SMA atau SMK, tapi kita dari kampus ASMI nih, punya skill dan patut untuk diberikan yang namanya penghargaan. Salah satunya adalah gaji itu tadi. Jadi istilahnya ini adalah jeripayah kita. Jeripayah kita, kemudian ilmu yang kita berikan kepada perusahaan tersebut, seperti itu. Penghargaan dari perusahaan untuk kita. Kemudian magang kedua, Ferdi magangnya di Mitra JCB, itu salah satu mitra Hino juga. Magang di sana juga mendapatkan penghasilan lumayan banyak untuk di sana per bulannya. Jadi seperti yang dibilang tadi, bahwa kita dari kampus ASMI itu sangat dihargai sekali di perusahaan. Jadi jangan takut gitu ya, tidak diberikan penghasilan, pasti diberikan oleh perusahaan. Oke, yang penting skill kita juga ini ya. Mumpuni, iya. Kemudian magang yang ketiga itu ada di PT Bahari Manara Line Dockyard, dan di sana magangnya cuma 2 bulan di PT Bahari Manara Line Dockyard saya. Kemudian langsung diangkat menjadi karyawan. Oke, langsung diangkat. Oke, luar biasa. Berarti si bosnya itu melihat kalau ada potensi nih di diri orang ini, dan kenapa tidak kita jadikan karyawan saja gitu kan ya. Keren sekali. Dan yang terpenting ini, Miss, saya tidak pernah menyesal pernah magang banyak banget. Karena dengan kita banyak magang, kita banyak berkenalan dengan orang lain, pengalaman kita juga semakin banyak, dan saya sangat senang, sangat gembira sekali pernah magang sebanyak itu. Jadi tidak perlu malu sebenarnya. Iya, betul. Tidak sia-sia ya, karena kita dapat banyak experience di sana. Oke. Ada Pak Chandra mungkin yang ingin menambahkan, Pak? Oke. Jadi mungkin konsep magang kita berbeda ya dengan sekolah. Kalau SMK itu kan magang itu seperti sebuah tugas, kemudian mengumpul laporan, kemudian nanti jadi nilai, nah seperti itu kalau SMK. Tapi kalau di kampus ASMI, magang ini adalah bagaimana kami training langsung. Jadi hampir rata-rata semua mahasiswa yang bekerja itu tidak langsung dia misalnya di perusahaan langsung diterima,
paling banyak adalah mereka melewati proses magang. Jadi pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan, kompetensi yang sudah dimiliki, kita tes dulu di perusahaan sebagai anak magang. Nah, nanti kelihatan itu selama magang, etos kerjanya gimana, kemudian cara dia berkomunikasi gimana, apa disiplin kerjanya gimana, itu kelihatan. Kalau anak-anak yang memang dia niatnya serius, ya ada anak memang nggak serius lah, nggak serius ini ya kuliahnya belang-belang, kadang masuk, kadang kagak gitu kan, kerjain tugasnya juga nggak jelas juga, kemudian pengen kerja di perusahaan besar langsung, gajinya gede tapi kerjaannya enak dekat rumah. Nah itu paling yang sangat membingungkan yang seperti itu gitu kan. Nah yang kita harapkan adalah yang namanya proses itu, kita dari bayi pun nggak ada yang langsung berlari. Jadi pasti tahapan-tahapannya ada gitu. Tahapan ada itulah yang kalian bisa sukses, seperti naik tangga. Anak tangga itu pasti kecil-kecil tapi naik ke atas. Nah itulah proses magangnya. Sampai Kak Ferdi tadi sampai 3 kali magang, di perusahaan ketiga dia langsung diterima jadi karyawan. Nah jadi apakah disuruh bikin laporan Kak Ferdi? Enggak kan? Nggak ada Pak, nggak ada Nah, yang jadi bikin laporan. bukan seperti SMK bikin laporan ya, tapi bagaimana melatih diri di dunia kerja. Nah, kita masukkan magang-magang perusahaan ini di perusahaan-perusahaan swasta, jadi walaupun kalian belum ada gaji, paling tidak nanti ada uang transportnya, ada uang makannya. Nah, kita carikan perusahaan-perusahaan yang seperti itu agar cuma jangan diharap gaji dulu selama magang, nah keluarkan potensinya. Kalau disuruh masuk jam 8, setengah 8 datang. Kalau masuk pulang jam 4, jam 5 pulang. Nah, jadi dilatih, jadi perusahaan melihat loyalitasnya bagus, attitude-nya bagus, komunikasinya bagus. Nah, itu paling nggak perlu lama, itu biasanya perusahaan juga mengangkat untuk menjadi karyawan. Nah, kemudian setelah lulus ini nanti sudah bekerja. Nah, lalu kalian berpikir bisa kuliah S1 kan, bisa lanjut ke kampus lain, ambil kelas malam. Jadi nanti walaupun kalian lulus sarjana, kalian bukan sarjana yang mencari kerja, tapi sarjana yang sudah bekerja atau sudah aktif di dunia kerja. Bahkan setelah S1 kalian bisa lanjut S2. Nah, kalau sudah lulusan S2 kita harapkan balik ke kampus ya, jadi dosen bagi alumni-alumni yang sudah nanti sampai S2, balik ke kampus untuk mengajar kelas di kampus untuk adik-adiknya. Jadi paginya dia bisa kuliah, malamnya bisa jadi dosen untuk ngajar di kampus. Oke, itu aja misian tambahannya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Oke, jadi magang di kita ini magangnya bukan magang untuk bikin laporan doang ya, tapi benar-benar magang untuk mempersiapkan mahasiswa itu ke ini loh, dunia kerja itu seperti ini loh, gitu. Jadi ketika kerja beneran itu udah nggak kagok lagi. Oke. Wah, ada banyak pertanyaan. Ini nggak ada yang mau nanya langsung gitu, pakai mikrofon gitu? Ya, yang bilang langsung, aktifkan mikrofonnya ya, belajar berani nih. Iya dong. Biar lebih seru aja gitu. Kalau chat tuh kayaknya udah biasa gitu. Ada nggak yang mau nanya langsung? Gak ada? Gak ada? Udah. Oke. Ada pertanyaan dari siapa nih? Oh, Bang Putra, Kakak Ferdi jurusan manajemen bisnis, menurut Kakak susah nggak? Iya, jadi di jurusan manajemen bisnis dibilang susah, enggak. Dibilang nggak susah, ya emang nggak susah. Jadi seru. Oke. Di manajemen Seru bisnis ya, seru. lebih ke seru. Ya, apalagi yang namanya dosennya luar biasa. Kalau kasih itu ya, kali pelajaran ada gamesnya, apalagi misian ya, yang itu yang itu. Oke. Maaf, mikrofonnya dong. Ya. Kemudian juga di manajemen bisnis kita diajarin yang namanya praktek kita belajar produk kita menyalurkan kepada orang lain luar biasa. Jadi pokoknya cukup banget. Oke, mikrofonnya ini agak-agak. Oh, it's okay. Oke, luar biasa ya. Kemudian ada
dari Alfiani. Pertanyaan untuk Kak Salma, saat kakak terpilih menjadi Galuh Banjarmasin, apa kakak ada kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut? Gimana Kak Salma? Untuk menjalankan tanggung jawab, jadi sedikit aku ceritain dulu tentang Minang Galuh. Jadi Minang Galuh itu kalau kalian udah terpilih menjadi juara 1, 2, 3 sampai wakil 5, kalian itu nanti bakalan setiap ada event dari Pemko Banjarmasin atau dari Dinas Kota Banjarmasin, kalian bakalan bertugas. Jadi pada saat kalian bertugas itu, kalian memang benar-benar harus meluangkan waktu kalian di sana. Jadi aku pada waktu semester 3 atau semester 4 pada waktu itu banyak ini izin juga, apalagi misalkan kayak pergi keluar kota gitu, harus izin ke kampus. Tapi ya kalau memang benar-benar niat kita udah untuk kuliah dan juga untuk udah organisasi dan kita punya komitmen di dua hal tersebut, kita memang benar-benar harus meluangkan waktu kita di sana. Dan memang benar-benar keteteran pada waktu itu, tapi ya alhamdulillah bisa aja sih untuk memanajemen waktunya gitu. Jadi kembali kepada time management masing-masing ya. Oke. Prioritas dulu. Ini ada pertanyaan dari Amelia. Kak Ferdi dan Kak Salma sulit nggak membagi waktu antara kuliah, bekerja, sama organisasi? Oke, siapa duluan ini mungkin? Yang mau jawab? Salma dulu deh. Salma banyak kan ikut organisasi ya. Lebih banyak ya organisasinya. Iya. Sama dulu ya, nanti. Ya. Jadi pada semester tahun kedua Salma itu ikut organisasi di kampus. Itu ada 3 organisasi, 1 BEM, 2 organisasi di luar BEM, dan satunya di organisasi di luar kampus. Jadi pokoknya ada 4 organisasi, 2 organisasi yang sibuk dan 2 organisasi lagi yang palingan setiap minggunya sekali turun hadirnya gitu. Jadi pada waktu itu memanajemennya memang sulit karena pada waktu SMA kita memang tidak terlalu sibuk, hanya kuliah, hanya di sekolah atau mungkin ekskul di luar sekolah kayak pramuka PTMR. Tapi pada waktu di kampus itu kita memang benar-benar belajar yang namanya memanage waktu, yang mana waktu yang harus kita atur dulu schedule-nya. Dan misalkan seandainya kamu hari ini itu ada kuliah dan juga ada pertemuan organisasi, kalian harus memprioritaskan yang mana dulu nih. Misalkan kuliah dulu, nanti di waktu luangnya nanti baru kita ke organisasi. Tapi untuk aku sih prioritasnya memang di kuliah. Jadi sesibuk-sibuk apapun harus menyempatkan untuk kuliah. Baru nanti setelah ada waktu luang baru fokus ke organisasi lagi. Oke, tetap fokus pada kuliah. Ferdi, gimana Ferdi? Ya Miss, jadi kalaunya saya ini pada saat semester 5 itu semester yang menurut saya sibuk banget pada saat itu karena ada 3 kegiatan yang saya ikuti pada saat semester 5 itu. Yang pertama kuliah pastinya, di semester 5 kita kuliah malam kan ya. Kemudian kegiatan kedua ada freelance, ini Sabtu Minggu kadang ada kegiatan, dan juga ada magang dari jam 8 sampai jam 5 pada saat itu saya Jam magang. kerja ya? Iya, jam kerja pada saat itu. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa, saya harus menjadi mahasiswa yang baik. Kalau saya menjadi karyawan di freelance saya harus menjadi karyawan yang baik, profesional. Ketika saya magang, saya juga harus menjadi karyawan magang yang profesional. Jadi kuliah tidak boleh keteteran. Kuliah harus tetap dijalani dengan baik seperti itu. Kemudian kalau freelance, seperti saya bilang tadi, bos saya sangat pengertian. Jadi ketika saya bilang, maaf Pak, saya jam segini.
syukurnya Mikrofon. Oh ya, oke. bos saya pengertian. Orang-orang di sekeliling saya itu adalah orang-orang yang pengertian banget pada saya. Dan itu yang sangat saya syukuri. Oke, syukurnya ya. Oke. Jadi betul kedua kakak ini memprioritaskan lebih kepada kuliah, yang pasti harus kuliah dulu. Oke. Dan untuk belajar membuat time managementnya ini, ketika kita sudah oke, itu nanti akan sangat berpengaruh pada saat di dunia kerja. Kalau di dunia kerja kita keterampilan untuk time managementnya kurang, itu nanti akan berpengaruh dengan pekerjaan-pekerjaan kita, apalagi kalau pada saat yang benar-benar hektik, banyak banget pekerjaannya, nah itu pasti akan keteteran kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik kan. Oke, dan kalian sudah belajar untuk melakukan itu di saat kuliah, itu kan keren banget, luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Mana lagi ya? Oh, ini ada yang tertinggal dari Gita Rusmilawati. Hai Kak Ferdi dan Kak Salma, pernah nggak mengalami yang namanya insecure? Oke. Kak Salma dulu deh. Pernah mengalami insecure nggak sih? Insecure sebenarnya awalnya pernah, dan itu terjadi di semester pertama. Oh, di semester pertama? Oke. Iya, pertama. Pada saat itu kalau aku sih insecure-nya itu di kampus ya, di kampus karena aku memang bukan dari jurusan TKJ, jadi mungkin sangat-sangat keteteran dan tidak percaya diri sekali tentang pelajaran yang dipelajari. Dan mungkin pada saat itu ada di titik di mana aku pengen pindah jurusan, mau pengen ke sekretaris atau ke manajemen. Tapi pada saat aku pikir lagi, kayaknya udah deh pertahanin aja dulu di jurusan ini gitu. Dan pada waktu itu mencoba untuk keluar dari insecure itu, dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang untuk bertahan dan lulus di jurusan tersebut. Oke, luar biasa. Kita tidak tahu kalau belum mencoba ya. Iya, betul. Ferdi, pernah insecure nggak sih? Dibilang insecure, pernah nggak pernah sebenarnya. Nggak pernah, gimana tuh? Nah, jadi insecure kan ngerasa takut ya. Sementara saya tidak pernah takut. Sebenarnya kuliah di ASMI itu nggak pernah takut sama sekali. Karena kalau kita berpikiran takut dapat kerjaan apa enggak, sementara ASMI selalu berpikir yang baik. Soalnya ada lowongan pekerjaan, selalu kan yang namanya magang, pasti dimagangkan. Kalau kerja, pasti akan ditempatkan kerja. Jadi tidak pernah yang paling saya pernah rasa takut itu, waduh, saya di TA-nya bagaimana? TA-nya ini enggak sampai deh, jangan sampai nggak lulus tahun ini gitu. Harus lulus tahun ini. Itu sih rasa saya pikir lagi, saya analisis lagi yang mana yang harus saya kerjakan, yang mana saya harus lakukan, harus saya pilih. Dan akhirnya pada tanggal 7 Juli 2020 udah damai banget gitu, udah nggak ada pikiran-pikiran takut lagi, lega gitu ya. lega udah. Oke, luar biasa. Oke, berarti ya tidak ada yang membuat resah dan gelisah kuliah Enggak, gitu ya? Enggak ada sama sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan yang wah gitu ya dari Mahia Sakinah. Kak Salma dan Kak Ferdi, sewaktu ingin masuk ASMI, apa ada yang menentang? Secara kan ASMI adalah perguruan tinggi swasta dan di luar sana banyak yang masih belum tahu ASMI. Jadi pengalaman pribadinya dia sendiri katanya waktu mau masuk ASMI itu ada beberapa orang yang menentang lah karena mereka belum tahu gimana sih sistem belajarnya di ASMI. Kalau pengalaman kalian berdua sendiri pernah nggak ada yang kayak mempertanyakan atau gimana gitu? Pernah banget. Oh, Ferdi ya. Dulu ya.
Pendapat dulu ya. Pernah banget. Ya, Alfadi mikrofonnya dong. Gimana gitu? ini udah kedengeran nggak, Miss? Udah bagus nggak? Iya, nanti dia muncul terus nanti hilang, nanti muncul lagi gitu Oh, gitu. suaranya. Do you have any other microphone? Ada mic yang lain? Tidak ada? No. Aduh. Udah, ya dilanjutin aja. Nah, jadi pada saat organisasi itu kan, saya banyak ketemu juga sama senior-senior saya di organisasi. Ferdi, kalaunya mau kuliah nanti kemana? Katanya. Ke ASMI, Pak. ASMI. Di mana? ASMI itu apa? ASMI itu apa? Di mana? Terus, ya gitu. Karena emang belum banyak orang yang kenal yang namanya ASMI, jadi mereka bingung. Kenapa nggak ke kampus A aja? Kenapa nggak ke kampus B aja? Terus dijelasin lah dikit-dikit kan. Ya jadi Pak, ASMI ini kita ditempatkan kerja Pak, gini gitu. Sampai pengertian. Sampai akhirnya, oh gitu ya. Bagus aja deh, mudah-mudahan kamu seperti di ASMI katanya. Terus juga teman-teman, Ferdi, kerjanya di mana? Di ASMI. Terus bilang di ASMI ya. Kayak gitu. Tapi mereka bilangnya gini, hah jadi kamu masuk ASMI? Jadi masuk ASMI. Tapi jelasin coba deh nanti ya pada saat lihat postingan saya sudah kerja, mereka pada DM, pada WhatsApp, oh dari sana kerja kah? Ya, ya, saya ini kalau kita cara membuktikannya itu gimana? Dengan cara kita membuktikan bahwa kita itu memang layak menjadi Oke, pembuktian ya pokoknya ya. Dibuktikan kalau ternyata nggak salah kok pilihan ini gitu ya. Oke, makanya. kalau Salma? Sebenarnya pada waktu sebelum saya masuk ke ASMI dan saya pengen masuk ke ASMI, itu pasti ada orang-orang yang namanya toxic people ya, yang mencoba untuk kenapa kamu nggak ke kuliah yang lain aja gitu, ke kuliah negeri atau ke universitas. Pada waktu itu saya memiliki alasan dan saya pun memiliki pilihan kenapa saya kuliah di ASMI. Alasan saya adalah saya pengen berbeda dari yang lain. Karena kebanyakan orang mungkin memiliki pemikiran yang sama dan pengen di zona yang nyaman. Dan saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut dan mencoba untuk berkuliah di kampus swasta. Karena sejak TK sampai SMA, saya itu selalu kuliah di sekolah negeri dan mencoba keluar dari zona tersebut. Saya pun pengen membuktikan ke mereka bahwa kalau saya kuliah di sini, saya nanti bakalan bisa mengukir prestasi dan pendidikan. Oke. Kemarin. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kalau yang menentang mungkin nggak menentang, mempertanyakan kali ya, mempertanyakan karena memang belum banyak yang tahu. Tapi setelah mereka tahu dan sudah kalian buktikan begini, oh ternyata it's not that bad, nggak segitunya juga gitu ya. Oke. Dan sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih ada banyak dan saya kayaknya ini kita ada time limitnya. Oke, so mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain ya maaf tidak bisa dibahas satu-satu satu persatu. Oke, jadi karena kita sudah berada di ujung waktu, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Chandra jika ada yang ingin disampaikan pesan-pesan yang terakhir. Oke. Terima kasih atas semua partisipasinya ya. Tepuk tangan ya pada narasumber kita nih, tamu kita dari mahasiswa dan calon alumni tahun ini, walaupun alumni COVID nih ya, wisudanya kita masih apakah secara online atau secara tatap muka nanti, tapi kita usahakan nanti keputusannya yang terbaik, jadi di wisuda dengan hasil yang terbaik. Jadi nanti untuk acara seperti ini, terus nanti kita adakan
Jadi kita udah mulai soft skill-nya. Bagaimana sharing-sharing dari teman-teman kakak kelas, alumni, ataupun mahasiswa aktif nanti agar saat nanti kalian menjalani kuliah itu sudah ada bayangan nih, oh aku harus seperti ini nih, aku pengen seperti kakak ini nih berhasil. Dan semuanya tidak mulus ya, nggak ada tuh jalannya yang mulus, ya semua berhasil. Pasti semuanya banyak masalah-masalah yang dilalui dan harus dilewati ke depannya. Nah, kami merencanakan ini kalau tidak hari Rabu, nanti hari Kamis ya, untuk acara ini lagi. Nah, kita harapkan partisipasinya yang hadir di sini nanti ikut lagi, mungkin dengan tamu yang berbeda. Nanti kita carikan tamu-tamu lagi, selain Kak Ferdi, Kak Salma, nanti ada lagi kakak-kakak yang lain dengan materinya apa nanti soft skill-nya, agar sepertinya dari materi tadi ini manajemen waktu nih, banyak pertanyaan membagi waktu ini gimana kuliahnya. Yang jelas nggak ada kata santai, kalaunya kerja dari jam 8 sampai jam 5, kuliah jam 7, ada tugas, ada kerjaan, dan itu coba-coba memanage waktunya. Tapi sekarang dengan bantuan aplikasi-aplikasi terbaru, nah ini kita harapkan nanti banyak kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena kita nanti saat pelatihan matrikulasi nanti kita sharingkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya biasanya lama ini bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi nanti harap berhadir lagi ya dalam acara yang berikutnya. Mungkin seharusnya kita hari Sabtu lagi atau hari Minggu, tapi kan suasana Lebaran, hari Jumat kita Lebaran. Kalau enggak mungkin sekitar hari Rabu, hari Kamis nanti kami sebarkan untuk posternya supaya kalian bisa mengikutinya, acara seperti ini lagi dengan ilmu-ilmu yang baru, agar nanti kuliah kalian bisa hasilnya bagus, kemudian bisa berhasil, sukses semua, masalah-masalah bisa terlewati. Oke, demikian Miss, silakan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Chandra atas presentasinya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Salma dan juga Kak Ferdi buat beliau-beliau bertiga ini. Kita tepuk tangan nih, prok online saja. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah motivasi semangat kita untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah mengambil jurusan, mengambil pendidikan vokasi, atau mungkin yang sedang berpikir-pikir untuk mengambil pendidikan vokasi. Oke. Terima kasih juga untuk Asmi Citra Nusantara di Banjarmasin yang sudah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup acaranya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat berakhir. Dikit lagi, Miss. Iya, Pak Chandra. Nanti kalau ada acara ini lagi, nggak apa-apa ya, bukan teman-teman kalian mohon diajak juga. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang bisa diterima, bukan hanya kalian, tapi teman-teman kalian, kakak kelas, adik kelas, silakan diajak aja ya, disebarkan ke medsos-medsos pribadi, biar dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada di rumah nggak jelas kan keluyuran gitu. Oke, itu aja. Oke, bisa diberitahu ke teman-teman yang lain untuk webinar-webinar selanjutnya. Oke, lumayan lah nambah-nambah ilmu kan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat hari Minggu. Bye-bye.